Karena dia tidak bisa dilihat, namun dia amat sangat nyata pada tubuh. Apa yang diperbuat oleh tubuh? Itu bukanlah pekerjaan tubuh. Itu sebenarnya nyatanya perbuatan pekerjaan ruh. Karena ruh ini yang sebenarnya di Bapak Ibu. Jadi jangan bertumbuhkan jasmani, tapi hendaklah bertumbuhkan ruhani. Itu yang mesti dipahami. Ada ruh sebenarnya kita ini sehidup nih. Ini yang halus. Ngantur perjelas, ruh inilah sebenarnya yang mendengar itu. Ruh ini yang sebenarnya melihat itu. Ruh ini yang berkata. Ruh ini yang mengetahui. Ruh ini sebenarnya yang kehendak. Ruh ini sebenarnya yang kuasa. Ruh ini yang sebenarnya yang hidup. Ini diri yang halus. Ini diri yang kasar. Diri yang halus namanya ayan sabita, diri yang kasar namanya ayan khorjia. Diri yang halus namanya ruh, diri yang kasar disebut namanya tubuh. Ini rahasianya. Lalu Bapak tilik lagi ke dalam, Ibu senter lagi ke dalam, pandang dengan pandangan basiroh. Pandangan basiroh itu pandangan mata hati. Kalau nazar pandangan hati. Kalau basiroh pandangan mata hati. Setelah Bapak Ibu pandang dengan pandangan mata hati, ke dalam lagi itu, rupanya sebenarnya ya, yang mendengar itu bukan ruh. Yang melihat itu bukan ruh. Yang berkata itu bukan ruh. Tapi katanya Ustadz, karena ruhlah bisa batang tubuh itu hidup. Karena ruhlah sebenarnya mata itu bisa melihat. Tapi setelah kita tilik lagi ke dalam, bukan ruh yang mendengar rupanya. Bukan ruh sebenarnya melihat. Kalaulah bukan ruh yang mendengar, bukan ruh yang melihat, bukan ruh yang berkata, lalu siapa sebenarnya yang melihat dan mendengar pada ruh itu? Pandangan basiro, pandangan mata hati. Ya, yang nampak itu, yang mendengar itu sebenarnya adalah sami'nya. Yang melihat itu si basir. Yang berkata itu si kalam. Yang mengetahui itu si ilmu. Yang kuasa si kudrat. Yang berkehendak si irodat. Yang hidup itu si hayat rupa yang hidup. Bukan ruh yang melihat, bukan ruh yang mendengar, bukan ruh yang berkata. Yang mendengar itu tuh yang si samanya, si samianya. Ya. Yang melihat itu tuh si basir. Yang berkata itu si kalam, yang hidup itu adalah si hayat. Siapa si hayat, siapa si rodat, siapa si kudrat, siapa si ilmu, siapa si kalam, si basir dan si sama. Itu adalah sifat. Sifat itulah sebenarnya. Sifat siapa itu Bapak Ibu? Itu sifat Allah. Kalaulah itu sifat Allah dalam kajian tauhid, sifat Allah sama basar kalam, ilmu kuda iroda dan hayat ini, inilah dia sebut namanya sifat ma'ani. Ya. Di situlah Allah katakan wasifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku, kata Allah. Rupanya yang melihat itu si basir rupanya. Yang mendengar itu si sami' rupanya. Yang hidup itu si hayat rupanya. Bukan ruh. Ya, Bapak Ibu, bukan ruh yang hidup itu. Yang hidup itu si hayat. Bukan ruh yang melihat itu. Yang melihat itu siapa? Si basir. Bukan ruh yang mendengar. Yang mendengar siapa? Sami'nya. Itu pandangan basir namanya. Mata hati. Ditilik lagi ke dalam Bapak Ibu, disenter lagi ke dalam. Rupanya yang hidup itu, yang melihat dan mendengar itu bukanlah si sami' ini yang mendengar.
Sami' artinya memang mendengar, tapi bukan sami' yang mendengar. Walaupun basir itu artinya melihat, bukan basir yang melihat. Walaupun hayat itu artinya hidup, bukan si hayat ini yang hidup. Itu hanya sifat. Kalau itu adalah sifat, lalu siapa sebenarnya yang sami' itu? Siapa sebenarnya yang basir itu? Yang sami', yang basir, yang kalam, yang mendengar, yang melihat dan berkata itu adalah zat. Zatlah sebenarnya yang sami' itu, Bapak Ibu. Zat inilah yang dikatakan sami'. Zat ini yang dikatakan basir. Zat ini yang dikatakan si kalam. Zat ini yang dikatakan si ilmu. Zat ini yang dikatakan si kudrat. Zat ini yang dikatakan si irodat. Zat inilah yang disebut namanya dengan hayat. Kalaulah zat itu yang sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, dan hayat, siapa nama zat ini? Namanya adalah Allah. Di situ Allah katakan, fazalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Rupanya Allah itulah yang dikatakan diri sejati. Sejati diri, seakmal diri, sebenar-benar diri. Allah sebenarnya yang sebenar-benar diri. Sedangkan sifat itu yang sebut namanya wujud am sebutannya. Ini wujud am namanya, Bapak Ibu. Wujud am. Wujud am. Mau lihatnya dengan mata absor, absoro, ya. Kalau ini basir, ini absor. Ini mata hati, hakikat mata hati, ya. Ini hakikat mata hati, ini mata hati. Nah, saya ulang lagi, ini mata zohir, ini hati, ini mata hati, ini hakikat mata hati, absor namanya. Jadi setelah kita pandang dengan pandangan hakikat mata hati, rupanya yang mendengar itu bukanlah si sami', bukan. Ya, bukan si basir yang melihat, bukan si hayat yang hidup. Setelah dilihat dengan pandangan hakikat mata hati, rupanya yang sami' itu adalah zat-zat inilah yang mendengar. Zat itulah yang sebut namanya yang melihat. Zat itu sebenarnya yang hidup. Maka zat itu yang dikatakan namanya wujud muhit. Nah, wujud muhit. Wujud muhit. Wujud muhit itu itulah diri yang sebenar-benar diri. Diri yang sejati diri, diri seamal diri, diri yang sebenar-benar diri. Namanya adalah Allah. Inilah yang sebenarnya diri yang sejati itu. Sekarang diri yang sejati itu, setiap nama ya ada dirinya. Setiap diri tentu ada wujud dan rupanya. Lalu kemana tempat memandang wujud dan rupanya diri sejati yang bernama Allah itu secara sempurna? Secara sempurna nyatalah yang disebut namanya dengan insan. Ini dia insan. Inna rabbaka ahata binnas. Ini Allah katakan itu. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Rabbmu, aku ini, kata Allah, telah nyata meliputi diri setiap manusia. Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah menjadi rahasia diri. Yang ketiga, al-insanu siri wa siri sifati wa sifati ala ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu adalah aku. Disitulah Allah menegaskan, ya, wallahu nafsiyun wa ana nafsu wujudahu. Allah itu ya diriku, aku sebenarnya yang Allah itu